Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari kota itu bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta. Dia bernama Bartimius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya agar ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Teguhkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki aku lakukan bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, aku ingin dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu pula ia dapat melihat, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, anak-anak terkasih, Pranekaristi, tata Pranekaristi itu punya makna dari tiap bagian-bagiannya. Saya mengambil salah satu bagian kecil dari makna tata Pranekaristi, yaitu yang disebut dengan ritus tobat. Dalam ritus tobat itu kita menyadari dosa-dosa, kelemahan kita dengan mendoakan tobat. Ada berbagai macam pilihan doa tobat. Yang biasa kita doakan saat misa Sabtu dan Minggu adalah doa "Saya mengaku". Biasanya diawali oleh imam. Kalau saya memimpin, saya kasih kata kunci, yaitu saudara-saudari, mari kita mengakui dosa-dosa kita agar kita layak merayakan misteri suci ini. Lalu imam dan umat mendoakan "Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa", dan seterusnya. Nah, doa itu didoakan bersama-sama antara imam dengan umat mulai dari awal "Saya mengaku". Maka setiap kali pasti dibantu oleh yang bertugas dalam misa supaya imam dan umat itu berdoa "Saya mengaku" bersama-sama. Karena kadangkala mungkin ada di paroki-paroki lain ketika doa "Saya mengaku" yang menyebut "Saya mengaku" hanya imamnya. Saya mengaku lalu baru diikuti umat kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian. Maka kalau seperti itu yang mengaku hanya imamnya, hanya romonya. Maka di sini harapannya yang mulai berdoa itu dari awal "Saya mengaku" sampai akhir itu adalah imam bersama umat. Karena dalam tata perayaan itu adalah petunjuknya imam dan umat bersama-sama mendoakan "Saya mengaku" dan seterusnya. Nah, itulah bentuk partisipasi dari umat dalam misa. Maka dalam misa bentuk partisipasi umat itu penting. Tidak di batin, tidak dalam hati, tetapi diucapkan. Ketika doa "Saya mengaku" juga diucapkan doa "Saya mengaku". Ketika doa "Tuhan kasihanilah" juga berdoa "Tuhan kasihanilah". Ketika menyanyi "Tuhan kasihanilah kami" juga ikut menyanyi "Tuhan kasihanilah kami". Tidak diam saja, tidak dibatin dalam hati, karena butuh yang namanya partisipasi umat beriman dalam Pranekaristi. Nah, saudara-saudari, anak-anak terkasih, ketika ada ritus tobat, ada doa "Tuhan kasihanilah kami",
Ini mengingatkan kepada sabda Tuhan hari ini, yaitu dari Injil Markus yang kita dengar, yaitu kisah tadi ada seorang pengemis buta, ya. Dia sudah pengemis tapi juga buta, namanya Bartimius. Ketika dia melihat Yesus datang, tidak melihat ya karena dia buta, tapi mungkin dia tahu mendengar bahwa Yesus datang. Dia berkata, "Anak Daud, kasihanilah aku." Nah, kata-kata Bartimius, "kasihanilah aku," ini mengingatkan kita juga ketika kita berdoa, "Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami." Nah, tetapi orang-orang di situ menghalangi si Bartimius. Bartimius berteriak lebih keras, "Anak Daud, kasihanilah aku." Kata-kata anak Daud ini artinya bahwa Bartimius sudah mengakui Kristus itu sebagai Mesias, Yesus itu sebagai Mesias, maka dia punya iman, dia percaya bahwa yang datang adalah Mesias kendati dia tidak melihat. Dan kemudian dalam percakapan selanjutnya antara Yesus dan Bartimius terjadilah seperti yang kita dengar. Nah, saudara-saudara kasih, mengenai Tuhan kasihanilah kami yang didoakan dalam ritus tobat, ada orang yang juga pada kesempatan tertentu di hadapan Allah berdoa singkat seperti itu. Doanya tidak panjang-panjang. Di hadapan Allah dia berdoa, "Tuhan kasihanilah hamba, Tuhan kasihanilah saya, Kristus kasihanilah saya, Tuhan kasihanilah saya." Itu doa-doa diulang-ulang terus karena dia merasa dia orang berdosa, tidak pantas di hadapan Allah, maka tidak mampu berkata-kata, tidak mampu berdoa, dia hanya mampu mengulang-ulang doa, "Tuhan kasihanilah saya, Kristus kasihanilah saya, Tuhan kasihanilah saya." Berulang-ulang itu dia rasakan supaya ada kedekatan antara dia dengan Allah yang Maha Kasih, yang berbelas kasih. Nah, itu suatu contoh doa yang sederhana dari doa gereja Katolik. Dan kembali ke kisah Bartimius tadi, ketika dia diminta datang kepada Yesus, lalu ada hal yang menarik bahwa ia kemudian menanggalkan jubahnya. Di sini juga punya makna tertentu. Ketika dia menanggalkan jubahnya, artinya dia melepaskan baju, melepaskan jubah yang menjadi miliknya, yang sungguh berharga bagi dirinya, dia lepaskan supaya dia dapat berjumpa dengan Kristus. Kalau kita ingat di kisah lain dalam kitab suci ada yang mengisahkan juga ada orang kaya yang diminta oleh Tuhan meninggalkan hartanya, tetapi dia belum sanggup. Akhirnya dia pergi dengan sedih karena hartanya banyak. Nah, ini si pengemis buta ini beda. Dia ketika meninggalkan jubahnya, menanggalkan bajunya, artinya dia meninggalkan segala sesuatu yang berguna, yang penting baginya untuk ketemu dengan Kristus. Dan ketika dia ketemu dengan Kristus, ternyata ada karunia yang turun ke atasnya, yaitu Tuhan hanya mengatakan, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Tuhan tidak menumpangkan tangan ke atas orang itu. Tuhan tidak menyentuh si pengemis buta itu, tetapi Tuhan yang mengatakan, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Suatu tindakan mukjizat yang luar biasa, dan ternyata Bartimius itu sembuh dari kebutaannya, sembuh dari penyakitnya. Tidak berhenti di situ saja. Yang dapat kita ambil maknanya lagi adalah Bartimius ini kemudian mengikuti Yesus. Kata-kata mengikuti Yesus ini juga punya makna, tidak sekedar ia ikut Yesus ketika dia sudah sembuh. Mengikuti Yesus artinya Bartimius ini ikut dalam sengsara, penderitaan, dan kematian Yesus. Itu yang dilakukan Bartimius. Nah, ini dapat kita ambil maknanya dalam hidup kita. Kalau kita memang sudah menyiapkan, menyerahkan diri untuk ikut Yesus, maka kita juga rasa-rasanya perlu untuk meninggalkan yang berharga dalam diri kita untuk mengikuti Tuhan. Dalam situasi susah, malang, menderita, ikut dengan Tuhan Yesus. Nah, itulah contoh iman yang dapat kita ambil dari Bartimius. Contoh nyata tentu sudah ada. Ketika orang belajar Katolik katekumen, ya, ada yang ditolak oleh keluarga ketika dia mau jadi Katolik. Saya itu punya saudara, ya, ketika dia mau menikah ketemu dengan jodoh Katolik, lalu saudara saya belajar Katolik.
tetapi keluarga menolak karena agamanya bukan Katolik. Ketika pada suatu saat menikah, saudara saya itu di gereja, kedua orang tuanya tidak mau datang, ya, tidak mau menghadiri misa di gereja. Dan saudara saya itu ketika merayakan pernikahan di gereja diwakili oleh saudara lain orang tuanya untuk mengganti orang tuanya yang nggak mau datang. Ya, sampai segitunya ya, ketika orang mau jadi Katolik ditolak oleh keluarga, siap untuk disingkirkan oleh keluarga. Artinya meninggalkan segala sesuatu, siap menderita. Itu contoh nyata, bukan sekedar omongan belaka. Satu pengalaman tadi, pengalaman juga saya temui di sini, bahwasanya ada yang belajar Katolik menjadi Katolik, kemudian kalau kamu jadi Katolik kamu harus keluar dari keluarga ini. Tetapi saudara-saudari kita ini tetap bertahan, tetap mau jadi Katolik, dibaptis menjadi Katolik. Itulah usaha meninggalkan segala sesuatu bahkan yang berharga bagi dirinya sendiri untuk ikut Kristus. Ikut Kristus tidak gampang saja, mudah-mudah saja. Ikut Kristus itu ada tantangannya, ada kesulitannya pasti. Ada yang harus dikorbankan ketika ikut Tuhan. Akan tetapi ketika itu dilakukan, moga-moga karunia keselamatan juga akan didapatkan bagi orang yang sungguh-sungguh mau ikut Kristus. Seperti Bartimius tadi, dia sungguh mau ikut Kristus, dia mendapat karunia, dan dia tidak berhenti di situ, terus ikut Yesus dalam jalan penderitaannya, sengsara dan juga wafat Kristus. Nah, saudara-saudari, semoga melalui kisah Bartimius ini dan juga sabda Tuhan ini, kita juga dapat mengambil inspirasi yang baik dari sabda Tuhan, dan kita pun juga mampu terus bertumbuh dalam iman, terus mau ikut Kristus dalam situasi hidup yang mungkin gak gampang kita sebagai orang Katolik. Tapi moga-moga ketika kita ikut Kristus dalam jalan penderitaan Kristus, sengsara dan wafatnya, moga-moga karunia dan keselamatan itu akan kita dapatkan. Kita mohon juga kepada Roh Kudus agar Roh Kudus membimbing kita, membantu kita semakin menambahkan iman kita kepada Allah, kepada Kristus, kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita hening sebentar untuk meresapkan sabda Allah. Saudari-saudara, marilah kita mengakui kita meneguhkan iman kita dengan bersama-sama mendoakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi,